Tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang, seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Nah, tetapi yang mencela-mencela, yang tidak konsisten, itu kan malah karaktermu sendiri kan gitu. Suryo, Diva, kamu memanipulasi data. Kalian membuat satu opini negatif buruk buat Pak Jokowi. Kalian tidak mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Ada 9 jenderal, kemudian ada 6 kolonel, dan juga ada dari 2 sipil. Beliau-beliau itu adalah wakil warga masyarakat. Dipermalukan di muka umum, Farhad Abbas dan Rismon Sianipar bongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan mereka. Kali ini mereka benar-benar ditelanjangi. Semuanya akhirnya terungkap, teman-teman. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai habis. Roy Suryo, Tiva, kamu memanipulasi data. Kalian membuat satu opini negatif buruk buat Pak Jokowi. Kalian tidak mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Kalian menghukum orang. Kalian menghina orang. Menghina. Mempermalukan orang. Datang ke kuburan orang. Datang ke rumahnya orang. Datang ke kampus. Kalian itu preman. Kalian itu perusuh. Ya. Jahat kalian punya cara-caranya. Menggunakan media dengan cara-cara seperti itu. Sekarang bosmu, rajamu, pembangun payungmu Rismon udah minta maaf, minta ampun. Tunggulah kehancuran kalian. Bahwa kalian adalah orang-orang yang jahat. Yang menggunakan dengan cara-cara keberanian. Mentang-mentang jadi tampil sebagai bintang media untuk menjelekkan, mempermalukan. Tidak ada hukum di Indonesia seperti itu. Tidak menghargai mantan presiden. Tidak menghargai kampus UGM. Jahat sekali kalian. Ya, menghina. Menghina sangat menghina. Sangat kelewatan. Kalian orang nekat. Kalau bukan karena uang, karena ekonomi, karena jualan buku, kalian nggak mungkin segalak dan sekarang itu. Jadi kita punya perlawanan itu sebenarnya Pak Jokowi tidak melawan. Tidak ada kekuatan Pak Jokowi melawan kalian. Justru kenapa datang minta maaf, minta ampun, bertobat. Terus dikatakan Pak Jokowi hebat, kuat. Padahal saya dengar sendiri berbicara kepada saya, Rismon. Ngomong apa, Pak? Ya dia ngomong ada yang mengendalikan. Bagaimana saya mau punya pengacara kalau pengacara saya disuruh-suruh oleh ini, oleh siapa? Oleh Abras. Oleh Jenderal SS katanya. Terus, ya bagaimana saya bisa meluruskan kalau tidak mengerti bagaimana mereka sebagai peneliti nulis saja tulisannya lewat WA. Nah kemudian, ya dia disuruh sama pengacara untuk mengatakan itu sekali palsu tetap palsu. Dibongkar. Kali ini teman-teman, dibongkar oleh Farhad Abbas. Kehancuran Roy Suryo dan kawan-kawan sudah di depan mata. Dan Rismon telah membongkar kalau pergerakan mereka ada yang mengendalikan di belakang. Dan ini semakin terang benderang teman-teman. Semakin kelihatan siapa orang-orang yang di belakang Roy Suryo CS. Kenapa kekeh sekali, kenapa mereka semakin liar menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan kemudian ada nanti penjelasan dan perkataan dari Rismon yang siap mempermalukan Roy Suryo, membongkar segala yang dirahasiakan oleh Roy Suryo dan timnya selama ini. Mari kita tonton video berikutnya. Tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang, seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Nah, sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Roy saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Wah. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. seru nih. Jangan ngelantur, tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya. Nanti ada tim sorak lagi. Jadi oleh karena dan saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota terhadap Roy Suryo dan Bu Tiva. Ya. Rismon Sianipar mengatakan akan mempermalukan. Siap mempermalukan Roy Suryo, Tiva,
dan para tersangka lainnya, serta para pendukung dan kuasa-kuasa hukum mereka. Di sini, Rismond dengan gagah. Artinya dia memegang kunci rahasia besar yang dipegang oleh Roy Suryo. Ternyata selama ini teman-teman, seperti yang diceritakan oleh Rismond, bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Tifa itu sangat tidak masuk akal. Di sini diungkap oleh Rismond yang sebenarnya terjadi. Bahwa yang sebenarnya dirinya lah yang terlibat aktif dalam melakukan penelitian. Sedangkan Roy Suryo cuma nepeng. Dan ada lagi nih, rahasia besar yang bakalan diungkap oleh Rismond. Terlebih, dia sudah menerima. Dia diangkat menjadi saksi mahkota di perkara ijazah Bapak Jokowi. Mari kita tunggu kejutan berikutnya. Siapa itu? Siapa yang bilang saya ketar-ketir? Oh, termul. Kan bukan saya yang ketar-ketir. Kalau yang dikatakan termul, buat saya itu receh aja sih. Mereka kan biasa melakukan intimidasi seperti itu. Anda tahu deh, 12 bulan ya, kita berjuang sejak bulan April 2025 sampai April 2026. Pernah nggak lihat saya down, atau saya kemudian jadi ketakutan, atau saya mengucapkan statement-statement yang tidak konsisten dan sebagainya? Pernah nggak media melihat saya? Nggak kan? Nah, tetapi yang mencela-mencele, yang tidak konsisten, itu kan malah para termul sendiri kan gitu. Dr. Tifa disebutkan ketar-ketir. Rismond Sianipar mendapatkan SP3. Kasusnya resmi dihentikan. Artinya Rismond Sianipar telah bebas di perkara ijazah Bapak Jokowi. Dan Rismond telah menyatakan siap melawan Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan para tersangka lainnya. Dan ada kabar kemarin, kalau Tifa ini pernah ke Solo 5 hari menunggu respon dari Bapak Jokowi. Mau minta RJ juga, tetapi Pak Jokowi sudah pas keputusannya. Cuekin, Dr. Tifa tidak menggubris. Jadi di sini mari kita lihat siapa yang benar-benar terpojok sebenarnya. Apalagi ada kabar katanya bulan April ini diterbitkan P21 untuk perkara ini. 9 jenderal, kemudian ada 6 kolonel, dan juga ada dari 2 sipil. Beliau-beliau itu adalah mewakili warga masyarakat. Memang tidak mewakili organisasi seperti tadi kata Pak Pur ya, Pak Laksamana Pertama Pur. Tapi artinya adalah ini adalah wakil dari masyarakat, dan saya sangat berterima kasih karena saya memang selaku yang akan ikut terimbas atau akan ikut dikaitkan dengan masalah ini. Maka saya tadi juga ada di dalam ruangan dan saya menyaksikan ini penting sekali. Bagaimana ketidakprofesionalan, baru namanya calon saja ya, dan ini sudah hari yang kedua itu tidak membawa surat kuasa. Itu baru namanya calon. Jadi akhirnya kita mengalah. Kita tadi mengalah selaku penggugat. Tergugat juga. Roy Suryo pamer. Katanya ada dukungan 9 jenderal dan ada juga kolonel yang ada di belakang mereka. Kata dia mewakili masyarakat. Lah, mewakili masyarakat yang mana? Masyarakat luas percaya kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli. Terlebih ada konfirmasi dari UGM yang mengatakan memang pernah mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi itu. Kepalsuan dari ijazah ini itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja, gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo, ya tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya mantan dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya
kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu. Anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak berhenti dan insya Allah rakyat bersama kita tidak ada bohong dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Roy Suryo kasihan sekali teman-teman. Bersuara lantang, kehabisan suara, capek-capek. Bersama kubu mereka, rombongan mereka, demo turun ke jalanan. Beberapa hari yang telah lewat. Tapi ada yang perlu disoroti di bagian sini teman-teman. Mereka kelihatan sepi, tidak banyak. Yang banyak itu ya toa-toa yang terdiri di atas mobil. Mereka berteriak-teriak. Cuma suara mereka yang besar. Sedangkan pesertanya sangat sepi. Tapi ngaku-ngaku nanti mewakili masyarakat. Mewakili rakyat. Aduh, setelah demo, Roy Suryo kerasukan Jin Palu ajaib DPR. Ini gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa ramekan kolom komentar yang ada di bawah.